Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati Oktaviani, mahasiswi Universitas Dian Nusantara semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan karakter yang diampu oleh Bapak Islahul Ben. Dalam video ini saya mengambil judul optimalisasi potensi diri dengan berpikir positif. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Islahul Ben yang telah memberikan arahan beserta bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Dalam mencari jati diri dan keberhasilan, kekuatan pikiran memegang peranan yang sangat penting. Setiap individu memiliki potensi yang dapat dikeluarkan dan juga dikembangkan. Namun, tidak sedikit yang terhambat oleh cara berpikir yang negatif. Padahal kunci terbesar untuk memaksimalkan potensi diri kita terletak pada cara kita berpikir. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana berpikir positif dapat menjadi sarana untuk optimalisasi potensi diri kita. Baik, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Definisi potensi diri dan berpikir positif. Potensi diri adalah kemampuan dalam diri individu di intelektual, kreativitas, emosi, dan juga fisik. Sedangkan berpikir positif merupakan sebuah pendekatan mental, di mana seseorang memilih melihat solusi, peluang, dan sisi positif dari setiap situasi, meskipun sedang menghadapi tantangan ataupun kesulitan. Pembahasan yang kedua, manfaat berpikir positif dalam mengoptimalkan potensi diri. Dalam mengoptimalkan potensi diri, perlukan berpikir positif karena terdapat beberapa manfaat, yakni manfaat yang pertama, meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik. Berpikir positif dapat mengurangi stres. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Health Psychology menunjukkan bahwa individu yang optimis memiliki respon imun yang lebih baik terhadap stres daripada individu yang pesimis. Menurut Mayo Clinic, berpikir positif dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Menurut Dr. Barbara Fredrickson dari University of Carolina, emosi positif melebarkan perspektif seseorang, memungkinkan mereka untuk melihat lebih banyak kemungkinan dalam hidup, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi. Yang ketiga, peningkatan kemampuan mengatasi masalah. Berpikir positif memungkinkan seseorang untuk lebih melihat solusi daripada masalah. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa individu yang optimis lebih cenderung mencari solusi ketika menghadapi tantangan. Yang keempat, membangun hubungan yang lebih baik. Sikap positif membuat seorang lebih menyenangkan untuk didekati dan membantu dalam membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang berpikir positif lebih cenderung mendapatkan dukungan sosial. Yang kelima, meningkatkan prestasi dan produktivitas. Dalam setting kerja, sikap positif dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Sebuah studi dari University of Warwick menemukan bahwa kebahagiaan membuat orang 12% lebih produktif. Yang keenam, meningkatkan daya tahan. Individu yang optimis memiliki daya tahan yang lebih baik dan dapat pulih dengan cepat dari kegagalan atau kesulitan. Menurut Dr. Dennis Carney dari Mount Sinai School of Medicine, optimisme merupakan salah satu faktor kunci dalam daya tahan. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan pribadi. Menghadapi tantangan dengan perspektif yang positif memungkinkan individu untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman mereka. Untuk mendorong pertumbuhan pribadi. Untuk memaksimalkan berpikir positif dalam mengoptimalkan potensi diri, penting untuk melatih pikiran agar fokus pada aspek positif dalam hidup, tetap berhubungan dengan orang-orang yang mendukung, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Pembahasan yang ketiga, yakni teknik optimalisasi potensi diri melalui pikiran yang positif. Ada 8 teknik optimalisasi potensi diri melalui pemikiran positif, yakni 1. Afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan positif yang dirumuskan dalam bentuk sekarang dan diulang-ulang untuk mengubah pola pikir dan keyakinan bawah sadar. Mengulang-ulang pernyataan setiap hari seperti aku berharga atau aku mampu menghadapi tantangan hari ini. Jika hal ini dilakukan secara bertahap dengan pengulangan yang konsisten, keyakinan ini akan mulai tertanam dalam pikiran bawah sadar kita dan mempengaruhi tindakan serta perilaku kita.
Yang kedua ada visualisasi positif. Visualisasi adalah proses membayangkan skenario atau hasil yang diinginkan dalam pikiran kita dengan jelas dan juga rinci. Contohnya seperti meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membayangkan diri kita mencapai tujuan atau mengatasi rintangan dengan sukses. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberi kita motivasi untuk mengambil tindakan menuju tujuan kita. Yang ketiga, pergantian pikiran negatif. Saat pikiran negatif muncul, kita secara aktif menggantinya dengan perspektif yang lebih positif. Misalnya, jika kita berpikir, aku tidak bisa melakukan ini, maka harus kita ganti dengan aku akan mencoba sebaik mungkin dan belajar sepanjang jalan. Hal ini mencegah kita tenggelam dalam siklus pemikiran yang negatif dan mendukung pertumbuhan serta pembelajaran. Yang keempat, latihan kehadiran atau mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran akan saat ini tanpa penilaian. Kita bisa melakukan meditasi mindfulness atau latihan pernafasan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap saat ini. Hal ini dapat membantu kita untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu dan menerima keadaan kita saat ini apa adanya. Yang kelima, catat hal-hal positif. Mencatat pencapaian atau momen positif harian kita. Misalnya di akhir hari, kita menulis 3 hal baik yang terjadi. Dapat berupa pencapaian kecil atau momen yang menyenangkan. Akibat dari teknik ini yakni fokus kita akan bergeser dari hal-hal negatif ke hal-hal yang lebih positif dalam hidup kita. Yang keenam, pengembangan diri melalui pendidikan. Seperti membaca buku, mengikuti kursus online, atau menghadiri seminar yang berkaitan dengan pengembangan diri. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan insight dan keterampilan baru untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang positif. Lingkungan kita sangat mempengaruhi sikap dan keyakinan kita. Maka habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kita. Hal ini dapat menyebabkan energi dan sifat positif mereka menular kepada kita. Yang kedelapan, penerapan rutinitas sehari-hari yang positif. Pembuatan kegiatan sehari-hari yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik kita. Bisa dengan menjadwalkan kegiatan seperti olahraga, meditasi, atau kegiatan kreatif ke dalam rutinitas harian kita. Aktivitas-aktivitas harian ini dapat memperkuat mood positif kita dan memberi kita energi untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Jika kita menerapkan teknik-teknik ini dengan konsisten, maka dapat membantu kita untuk mengoptimalkan potensi diri kita dan mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Optimalisasi potensi diri bukan hanya soal bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat menghitung dirinya dan dunia di sekitarnya. Berpikir positif bukanlah hal yang bersifat magis, tetapi merupakan instrumen yang dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan. Dengan berpikir positif, kita mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik, menemukan solusi dengan lebih cepat, dan tentu saja menggali potensi terdalam yang kita miliki. Sehingga, kunci untuk mengoptimalkan potensi diri terletak pada kemampuan kita untuk memelihara dan menumbuhkan pemikiran-pikiran positif dalam diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat pula bagi teman-teman yang menyaksikan. Dan apabila dalam video ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.